Ya, perlu diketahui bahwa di samping penolong, sejak kecil Ustaz Amin itu senantiasa beliau itu merawat, menjaga Al-Quran. Taman sanawiyah itu sudah 30 dan tidak henti-hentinya beliau murojaah sampai akhir hayatnya. Jadi ketika saya mendengar kabar dari murid kita bahwa Ustadz Amin ketika meninggal, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tersebut, tersenyum. Kita bayangkan, tidak ada orang yang bisa tersenyum kalau hatinya itu tidak senang. Tidak ada orang bisa tersenyum ketika orang itu dilanda derita. Tidak ada. Pasti cemberut, pasti murung, pasti mengkerut. Tapi dengan penderitaan corona seperti itu, dan ketika nyawanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersenyum. Apa yang terjadi? Apa yang tersirat ketika tersenyum? Apa yang tersirat ketika tersenyum? Orang senang hatinya. Senang kenapa? Ditampakkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena menjaga Al-Quran. Di antaranya menjaga Al-Quran. Dan ketika meninggal, ketika dalam keadaan sakit, saya dengan Ustaz Amin punya grup hatam Al-Quran. Setiap hari itu hatam 3 hataman di Jakarta. Terus. Jadi selama COVID, tiap hari doa hatam Al-Quran 3 kali itu ditujukan kepada Ustaz Amin. Jadi doa hatam Al-Quran, doa hatam tiap hari ditujukan kepada Ustaz Amin. Kemudian doa dari pesantren, pesantren IGI, pesantren Lepung, pesantren Aceh Timur, pesantren Langsa, pesantren PD, pesantren Darul Hijrah, doa-doa hatam Al-Quran mengalir. Sampai pada detik-detik terakhir di MUK, saya bangunin semua. Kita sepakat bangun semua putra-putri jam 4, sholat tahajud dulu, kemudian hatam Al-Quran untuk memohon kesembuhan Ustaz Amin dan memohon supaya kalau misalnya sudah sadarnya diberikan husnul khotimah. Alhamdulillah subuh itu selesai. Dan setelah subuh kita dengar berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sejarah Al-Qur'annya seperti itu. Jadi beliau senantiasa merawat Al-Quran dan ingin mengembangkan Al-Quran sampai memikirkan kenapa bikin pesantren, untuk kebanggaan-kah, untuk popularitas-kah, untuk apakah enggak. Ustaz Amin sejawab, bagaimana murid-murid saya ini, murid-murid kita ini bisa mengaji. Jadi dibikin pesantren ke sini supaya alumni darimu, alumni bisa ada lahan. Itu yang selalu dibicarakan. Bagaimana alumni MUK ini, alumni yang lain ini ketika tamat bisa ada lahan untuk mengabdi. Maka diciptakanlah Insan Qur'ani, kemudian Lepung, kemudian yang lain lagi. Jadi beliau pikirannya seperti itu. Sejak awal memang saya nggak nangkap. Sejak awal di sini tuh kalau jalan-jalan dengan saya, dia mengatakan saya kepingin mendirikan pesantren. Cuman saya nggak tanggapi, saya ingin memberikan pesantren karena beda dengan saya. Kalau saya ingin mengajar hafid. Sejak awal saya ingin menjadi guru hafid sejak awal. Jadi kalau Ustaz Amin sekarang sudah mendirikan pesantren, kemudian maju, kemudian mendirikan lagi, itu artinya Ustaz Amin dikabulkan hajatnya. Untuk bercita-cita mendirikan pesantren, kemudian ditambah bagaimana alumni pesantren ini bisa mengabdi, meneruskan perjuangannya. Intinya kan seperti itu. Jadi Ustaz Amin itulah yang dipikirkan, tidak membangun rumah seindah-indahnya, semewah-mewahnya, enggak. Dan kelebihan Ustaz Amin adalah beliau itu orangnya bersabar. Ketika menjumpai keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, beliau bisa menahan.
tidak langsung kayak saya langsung spontanitas gitu ya. Mukanya dia tenang. Kita saksikan dari tenang. Hanya ketika pulang ke kamar ini baru agak beda. Biasanya langsung saya diajak catur. Catur itu aja saya menghibur, Mang. Ayo. Coba supaya ayo pergi ke kopi sana misalnya. Saking apa namanya? Bebannya tinggi bebannya itu. Jadi beliau tuh sabar. Di mana-mana ada masalah tapi dia bisa menanggulangi. Terutama bagi orang yang ingin mengadu ke Ustaz Amin. Pasti beliau menjadi pendengar yang baik. Iya, masya Allah. Ya dengar terus dengar. Enggak menyela tuh, enggak ngomong salah kamu, salah ini, enggak dengar. Walaupun dia sudah tahu. Saya ngadu dan beliau sudah tahu. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Sering itu. Terus gimana? Jadi kita ngadu terus sampai selesai. Jadi yang ngadu itu sudah terobat. Jadi kalau ada orang mengadu di mana saja seluruh Aceh, beliau adalah orang yang paling orang yang pintar mendengar pengaduan. Makanya kalau ada LPTU bermasalah di mana-mana seluruh Aceh mengadunya kepada beliau. Ada perselisihan. Saya heran di Aceh Timur itu ada perselisihan masalah korek antara Darwin apa Hamdi. Hamdi apa Darwin? Hamdi. Jadi yang memutuskan siapa? Ustaz Amin. Benar Ustaz Amin nggak tahu. Tapi dipercaya. Kita tunggu Ustaz Amin. Bagaimana keputusan Amin itu kita laksanakan katanya. Saya heran, kok bisa Ustaz Amin itu kan? Kok bisa Ustaz Amin itu? Lagu juga nggak bisa kan itu? Lagu nggak bisa, Kori juga nggak kan seperti saya gitu. Tapi punya wibawa tinggi, punya kepercayaan tinggi. Sampai pernah wisuda itu ketemu ayah saya karena saking akrabnya saya kenalkan. Dia dibilang sama saya itu apa nih tampang itulah yang bagus gitu ya, apa namanya jadi tampang bukan tampang apa namanya gaya Ustaz Amin gaya jadi perilaku bukan perilaku apa namanya kepribadian. Jadi kata ayah nggak banyak ngomong tapi menunjuk. Itulah Hafid kan jadi sopan halus gitu ya, maksudnya sopan halus wibawa gitu, nggak kayak kamu gitu maksudnya. Jadi saya katakan misalnya kamu dipuji ayah saya kan. Jadi penampilan saya ini bukan penampilan ustadz, bukan penampilan orang hafid gitu. Jadi maunya ayah saya seperti itu gitu. Halus, sopan, sabar gitu. Seperti itu. Jadi banyak kebaikan termasuk diantaranya adalah beliau lembut terhadap santri. Semua santri itu kenal. Semua yang di TC seluruh Aceh itu kenal. Jangan 1 juz ini, 5 juz ini, 20 juz ini, 30 baca dioper-oper kayak ini, pulang sini aja, itu seluruh provinsi kan. Sampai itu. Komunikasi sangat bagus. Usaha komunikasi sangat bagus kepada siapapun. Saya pikir tidak ada orang belum pernah yang mengadu kepada saya yang tersakiti dengan kata-kata yang keluar dari lisan Ustaz Amin. Belum pernah. Jadi sangat hati-hati dalam memilih kata itu, dalam mengeluarkan kata itu. Jadi dalam 30 tahun belum pernah saya mendengar saya sakit hati sama Ustaz Amin. Belum. Tapi kalau saya sakit hati sama Ustaz Alim banyak itu. Banyak sakit hati sama Ustaz Alim keras. Jadi kami beda aliran. Kalau beliau putih saya hitam, aliran hitam. Kalau beliau halus saya itu keras gitu ya, aliran keras. Jadi oleh dibanding-bandingkan oleh murid-murid kami, kalau Ustaz Amin kayak gini, bagus, begini. Iya, saya beda aliran. Jadi begitu. Jadi tutur katanya itu yang perlu ditonton. Maksud saya hanya menyampaikan keberadaan Ustaz Amin, bukan memuji-muji, mengada-ada, enggak. Tutur kata Ustaz Amin perlu dicontoh.
Tidak ada orang yang pernah kesakit tidak yang boleh. Kemudian begitu juga perjuangan Ustadz Amin, perjuangan. Kemudian dalam menjaga Al-Qur'an, itu juga. Jadi beliau punya cita-cita mulia mendirikan pesantren, seperti itu. Jadi perlu hal-hal yang demikian, sejarah yang demikian ini perlu kita ketahui bersama. Dan saya sampai ke sini juga asalnya agak berangkat memang diperjuangkan Ustadz Amin. Asalnya sampai mendarat di Aceh Timur, bagaimana sampai ke sini. Jadi kata yang taziah ke sini, begitu ke sini ingat soal itu. Ada yang nggak mampir, nanti mampir nggak tahu nanti nggak ketemu lagi. Jadi banyak yang ke tempat saya. Jadi minta doanya juga, saya minta doanya sekalian, Bapak Ibu sekalian juga, mudah-mudahan tetap dapat melanjutkan perjuangan dalam bergerak ini, dan mudah-mudahan juga doa kita semua untuk Amin ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja sejarah singkat perjalanan Ustaz Amin di Aceh bersama kami, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.